Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa hari terakhir ini, dan dalam waktu yang hampir berdekatan, di dunia maya beredar dua pucuk surat yang dikirim oleh dua orang dokter wanita kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Surat pertama ditulis oleh Dr. Ratna Setiasi, dokter spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Surat ini bertanggal 7 November 2025 dengan perihal laporan kriminalisasi dan pemerasan kepada dokter. Sedangkan surat kedua ditulis oleh Dr. Siti Nariman Korompot, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Surat ini ditulis beberapa hari yang lalu dengan perihal surat terbuka kriminalisasi dokter. Kedua dokter ini sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana. Penetapan tersangka terhadap Dr. Ratna berkaitan dengan kasus kematian seorang anak pada penghujung tahun 2024 di RSUD Depati Hamzah. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Kepulauan Bangka Belitung. Sementara Dr. Siti ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian seorang wanita 60 hari setelah dilakukan operasi kandungan atau operasi seksosesaria atau SC dengan surat dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Kota Mobagu. Nah, yang menarik dari isi kedua surat dokter ini ialah bahwa mereka merasa telah dikriminalisasi sebagai pelaku tindak pidana setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polisi berdasarkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi atau MDP Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Majelis Disiplin Profesi atau MDP yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia memiliki otoritas atau kewenangan dalam memberikan rekomendasi kepada penyidik polisi untuk meneruskan pemeriksaan tenaga medis maupun tenaga kesehatan ke tahap penyidikan pada perkara-perkara dugaan pelanggaran hukum dalam pelayanan kesehatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai bunyi pasal 308 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5. Marilah kita melihat pernyataan kedua dokter ini terkait dengan rekomendasi MDP dan penetapan mereka sebagai tersangka sebagaimana terbaca di dalam surat mereka tersebut. Yang pertama, baik Dr. Ratna maupun Dr. Siti sama-sama dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 440 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan sehingga menyebabkan pasien luka berat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah, dan jika menyebabkan pasien meninggal dunia dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, di dalam kasus Dr. Ratna dan Dr. Siti di atas, kedua pasien meninggal dunia
Dr. Ratna dan Dr. Siti meminta kepada penyidik polisi untuk melakukan autopsi terhadap jenazah pasien dengan tujuan memastikan penyebab kematian kedua pasien tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 133 ayat 1 ini merupakan salah satu dasar hukum dari pemeriksaan visum et repertum. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis dan resmi dari penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Namun sangat disayangkan, penyidik menolak untuk melakukan autopsi dan menyembunyikan penyebab kematian pasien. Demikian tutur Dr. Ratna dan Dr. Siti. Yang ketiga, kenapa penyidik tidak perlu melakukan autopsi terhadap jenazah pasien? Baik Dr. Ratna maupun Dr. Siti mengatakan, penyidik beralasan bahwa dengan adanya rekomendasi MDP yang merekomendasikan mereka untuk diteruskan ke tahap penyidikan itu sudah cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka, sebagai pelaku yang telah menyebabkan orang lain luka ataupun meninggal dunia. Dengan perkataan lain, rekomendasi MDP ini dijadikan sebagai bukti bahwa mereka sudah dapat ditersangkakan sebagai pelaku tindak pidana. Yang keempat, Dr. Ratna mengajukan keberatan kepada MDP atas terbitnya rekomendasi tersebut, mengingat dia belum pernah dilaporkan, disidang dan diputus perkaranya oleh MDP. Oleh karenanya, tutur beliau, secara hukum tidak mungkin dikeluarkan rekomendasi tersebut. Sementara Dr. Siti mengatakan bahwa operasi SC yang dia lakukan sudah sesuai standar dan pasien pulang dari perawatan di rumah sakit dalam kondisi baik. Adapun pasien meninggal dunia setelah 60 hari setelah operasi saat dirawat di rumah sakit lain oleh dokter dan tim medis yang berbeda. Kematian pasien tidak berhubungan dengan operasi SC yang dia lakukan tetapi berasal dari penyakit lain. Nah, pernyataan kedua dokter ini sekaligus membantah berbagai opini yang menyatakan bahwa MDP Kementerian Kesehatan ini hanya bekerja mengurus soal pelanggaran disiplin profesi saja dan tidak masuk ke dalam ranah hukum. Dalam kenyataannya, rekomendasi MDP justru sebagai bukti untuk menjadikan kedua dokter ini sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.